Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 7 akan mempresentasikan hasil dari kelompok kami. Sebelumnya perkenalkan, nama saya Diana Vita Dewi, NIM 2121234. Kemudian ada 3 rekan saya yaitu Oktaviana Lestari dengan NIM 2121230. Selanjutnya Hendiarta Nur Pratama dengan NIM 2121236. Dan yang terakhir ada Bayu Wijaya dengan NIM 2121258. Baiklah, langsung saja kami akan mempresentasikan tugas mata kuliah ilmu kalam dengan judul Pemikiran Kalam Neo-Hambalis dalam kurung Ibnu Taimiyah dan Muhammad Ibnu Abdul Wahab. Yang pertama ada biografi Ibnu Taimiyah. Nama lengkap Ibnu Taimiyah adalah Taqiyuddin Ahmad bin Abi Al-Halim bin Taimiyah. Dilahirkan di Haran pada hari Senin tanggal 10 Rabiul Awal tahun 661 Hijriah dan meninggal di penjara pada malam Senin tanggal 20 Zulkaidah tahun 729 Hijriah. Kewafatannya telah menggetarkan dada seluruh penduduk Damaskus, Syam, dan Mesir, serta kaum muslimin pada umumnya. Ayahnya bernama Syihabuddin Abu Ahmad Abdul Halim bin Abdul Salam Ibnu Abdullah bin Taimiyah, seorang syekh, khatib, dan hakim di kotanya. Kemudian ada karya Ibnu Taimiyah. Yang pertama, Majmu' al-Fatawa, disusun oleh Ibnu al-Qasim. Yang kedua, Darwu at-Tawrat, al-Aql wa an-Naql. Yang ketiga, Minhaj as-Sunnah an-Nabawiyah. Yang keempat, Naqdu at-Ta'sis. Yang kelima, Al-Jawab As-Sahih Liman Badala Din Al-Masih. Selanjutnya, Ar-Rad Al-Bakhri atau Al-Istihosah. Yang ketujuh, Syarah Hadis An-Nuzul. Yang kedelapan, Syarah Hadis Jibril atau Al-Iman Al-Awsat. Selanjutnya, Kitab Al-Iman. Kemudian Al-Istiqomah. Selanjutnya Asyasyah Asyariyah dan juga lain sebagainya. Selanjutnya pemikiran teologi Ibnu Taimiyah. 1. Sangat berpegang teguh pada nas Al-Quran dan Al-Hadis. 2. Tidak memberikan ruang gerak kepada akal. 3. Berpendapat bahwa Al-Quran mengandung semua ilmu agama. 4. Di dalam Islam yang diteladani hanya 3 generasi saja, yaitu sahabat, tabi'in, dan tabi'ut tabi'in. 5. Allah memiliki sifat yang tidak bertentangan dengan tauhid dan tetap mentanzihkannya. Pandangan Ibnu Taimiyah tentang sifat-sifat Allah. Percaya sepenuh hati terhadap sifat-sifat Allah yang disampaikan oleh Allah sendiri atau oleh Rasulnya. Percaya sepenuhnya terhadap nama-namanya yang Allah dan Rasulnya sebutkan seperti Al-Awwal, Al-Akhir, dan lain-lain. Menerima sepenuhnya sifat dan nama Allah. Biografi Muhammad bin Abdul Wahab. Muhammad bin Abdul Wahab memiliki nama lengkap Muhammad bin Abdul Al-Wahhab bin Sulaiman bin Ali bin Muhammad bin Ahmad bin Rashid bin Barid bin Muhammad bin Al-Masyarif At-Tamimi Al-Hambali An-Naji. 2. Muhammad bin Abdul Wahab berasal dari kabilah Banu Tamim. 3. Ia lahir pada tahun 1115 Hijriah atau sekitar 1703 Masehi. Dan kemudian wafat pada tahun 1206 Hijriah atau sekitar 1792 Masehi. Beliau wafat di usia yang sangat tua dengan umur sekitar 91 tahun. Muhammad bin Abdul Al-Wahhab merupakan seorang ahli teologi agama Islam dan seorang tokoh pemimpin gerakan keagamaan yang pernah menjabat sebagai mufti
Daulah Saudiyah yang kemudian berubah menjadi Kerajaan Arab Saudi. Karya-karyanya adalah 1. Kitab Tauhid Allazi huwa haqqullah ala al-abid. 2. Al-Usul Ats-Salasah. 3. Kasfusi Syubhat. 4. Mukhtasar Sirah Rasul. Dan yang kelima, Qawaidul Arba'ah dan lainnya. Selanjutnya, pemikiran kalam Muhammad Ibnu Abdul Wahhab. 1. Yang harus disembah hanyalah Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan orang yang menyembah selainnya telah dinyatakan sebagai musyrik. 2. Kebanyakan orang Islam bukan lagi penganut paham tauhid yang sebenarnya karena mereka meminta pertolongan bukan kepada Allah, melainkan kepada syekh, wali, atau kekuatan gaib. Orang Islam yang berperilaku demikian juga dinyatakan musyrik. 3. Menyebut nama nabi, syekh, atau malaikat sebagai pengantar dalam doa dikatakan sebagai syirik. 4. Meminta syafaat selain kepada Allah adalah perbuatan syirik. 5. Bernasar kepada selain Allah merupakan syirik. 6. Memperoleh pengetahuan selain dari Al-Quran, hadis, dan qiyas merupakan kekufuran. 7. Tidak percaya kepada qada dan qadar Allah merupakan kekufuran. 8. Menafsirkan Al-Quran dengan takwil atau interpretasi bebas termasuk kekufuran. Demikian presentasi dari kelompok 7. Kurang lebihnya kami mohon maaf yang sebesar-besarnya. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.